Ya pemirsa, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri ini menyampaikan bahwa hubungan dirinya dengan Presiden Prabowo Subianto ini akrab dan baik-baik saja. Bahkan juga ditunjukkan ketika Megawati Soekarno Putri ini mengirimkan anggrek merah dan putih sebagai kado spesial di ulang tahun Presiden Prabowo 17 Oktober lalu. Apa kemudian makna di balik simbol-simbol ini? Apakah ini sekaligus juga akan membuka peluang bahwa PDIP juga akan ikut bergabung di pemerintahan Prabowo Subianto? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada jubir dari PDIP, Bang Ansy Lema. Selamat malam, Bang Ansy Lema. Ken, selamat malam. Sehat ya Bang? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Dan juga hadir bersama kita ada pengamat komunikasi politik dari UIN, ada Prof. Gun-Gun Herianto. Prof. Gun-Gun apa kabar? Kabar baik. Kabar baik ya Prof ya? Selalu berolahraga Prof. Gun-Gun iya. ini. Dan juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada Ketua DPP Gerindra, ada Bang Ahmad Riza Patria, Ketua DPD Gerindra Jakarta. Selamat malam Bang Riza. Malam dan semuanya, selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof. Gun-Gun, apa yang kemudian disampaikan oleh Ketum PDIP dan juga simbol-simbol lain lah, salah satunya tadi soal kiriman anggrek merah putih. Ini apa yang kita bisa baca Prof? Apakah ini menjawab pertanyaan masyarakat soal komunikasi antara dua tokoh, Presiden Prabowo dan juga Bu Mega ini mengalami kebuntuan atau tidak kok sebetulnya? Kalau lihat ekspresi simbolik ya, dari apa yang dipraktikkan verbal maupun non-verbal itu menunjukkan tidak ada hambatan psikologis kan di antara Bu Mega dengan Pak Prabowo. Artinya dari sisi hubungan personal ya dalam konteks politik dua aktor itu menurut saya tidak ada masalah. Yang kemudian menjadi bahan diskusi adalah apakah hubungan personal itu kemudian berlanjut pada hubungan institusional. Oke. Kan begitu? Ya. Nah ini menurut saya kembali kita harus menelaah konsistensi Bu Mega dalam waktu ke waktu. Saya lihat Bu Mega sangat hati-hati sekali dalam positioning PDI Perjuangan di landscape politik kekinian. Dan sampai hari ini posisinya adalah di luar kekuasaan, tetapi hubungan baik dengan kekuasaan hari ini. Reciprocal. Jadi pola reciprocal itulah yang dipraktekkan oleh Ibu Mega. Nah, sampai hari ini saya melihat belum pada sinyal kuat bergabungnya PDI Perjuangan. Tetapi konteksnya adalah pola hubungan reciprocal, tentu mutual simbiosis dengan PDI Perjuangan dan tentu kuasa politik Pak Prabowo dalam membangun yang disebut dengan relasi kuasa yang tentu tidak dalam konteks siapa yang lebih dominan, tetapi pola-pola yang dipraktekkan adalah pola-pola fungsional gitu. Jadi hubungan personalnya dulu coba kita dalami sebelum nanti ke institusional lah ya. Baik, kita akan lanjutkan ya pembahasan mengenai bagaimana hubungan kedekatan antara Ketum PDIP dan juga Presiden Prabowo Subianto. Prof. Gun-Gun, kalau kita lihat catatan pasang surut kondisinya, presentasenya lebih banyak pasangnya atau surutnya, dan pola komunikasi apa yang bisa kita baca Prof? Jadi gini ya, itu nggak bisa diprosentase. Ini kan bukan kuantitatif. Ini pola hubungan kualitatif, interaksionisme simbolik namanya. Jadi kalau kita lihat dua hal, kebutuhan dan kepentingan, itu dua sisi dari mata uang yang sama dalam konteks mengelola hubungan politik. Ya, contoh misalnya kebutuhan seperti hari ini, Pak Prabowo pasti butuh PDI Perjuangan. Kenapa? Tentu di luar kongsi-kongsi yang sudah ada ya. Kenapa? PDI Perjuangan kan partai pemenang pemilu legislatif. Sehingga kebutuhan itu bisa sifatnya menjadi prakondisi dalam membangun akselerasi program-program sehingga dukungan di DPR kan diperlukan. Meskipun PDI Perjuangan bukan partai yang berada dalam line up kabinet Pak Prabowo. Tapi kan itu harus dikelola. Sehingga apa? Kepentingan-kepentingan Pak Prabowo untuk mengakselerasi program bisa berjalan optimal, ya kan? PDI Perjuangan juga sama. Punya kebutuhan yaitu soal eksistensi partai yang tentu persisten, punya daya tahan. Bukan hanya di satu periode, tapi juga mungkin melampaui periodenya Pak Prabowo 2 sampai 2029 kan? Nanti juga kan ada kepentingan elektoral lainnya. Kepentingan bangsa yang harus diagregasi, yang harus diartikulasikan oleh PDI Perjuangan, dan itu menurut saya juga punya kepentingan sebagai
partai yang pasti ya mengelola banyak sekali instrumen yang harus kemudian punya daya tahan melampaui kepentingan-kepentingan yang sifatnya sektoral. Nah, posisi itu mengharuskan kemudian membaca politik tidak bisa linier, melainkan harus membaca politik secara reciprocal. Itu yang sering disebut two-way symmetrical communication. Komunikasi dua arah dalam posisi yang sejajar. Kalau tidak, maka kekuatan politik akan terjebak pada ego sektoralnya dan itu akan kemudian mematikan langkah-langkah ya strategis yang mau dibangun oleh siapapun aktor politik, Bu Mega, Pak Prabowo. Kan kita nggak pernah tahu 2029 landscape-nya berubah nggak? Betul. Sama seperti dulu 2009, Mbak Ken perhatikan, Mega Pro. 2012 bekerja sama di Pilkada Jakarta. 2014 berbeda. Kan? Usungan. Nah ini kita nggak pernah tahu juga di 2029 seperti apa. Kan kita juga dulu membayangkan misalnya Pak Jokowi sebagai bagian dari PDI Perjuangan, ya kan? Waktu itu sebagai kader tiba-tiba misalnya ada turbulence dan menyebabkan PDI Perjuangan harus kemudian merekalkulasi posisi politiknya PDI Perjuangan. Tentu juga ini salah satu triggernya adalah perubahan sikap ya dan kepentingan Pak Jokowi. Nah itu menurut saya harus dibaca tidak hanya satu faktor. Nah termasuk dalam memosisikan Pak Prabowo dan Ibu Mega. Saya melihat begini, pola politik Indonesia polanya kan koopsi. Jadi nggak bisa nih saya dengan Mas Ansy misalnya tiba-tiba hari ini teman kemudian bermusuhan. Kemudian juga itu kita berada di mental blocking. Harus ada komunikasi dibangun. Kenapa? Karena multipartaisme ekstrim mengharuskan kemudian posisi-posisi politik itu duduk di zopanya atau zone of possible agreement-nya gitu. Ini dari sisi kepentingan politik. Nah makanya kemudian saya sih berpikir sampai 2029 Ibu Mega akan mengkalkulasi bukan hanya distribusi orang ke kabinet. Tapi bicara soal ini mesin yang namanya PDI Perjuangan itu harus persisten dalam menghadapi gelombang demokrasi di Indonesia gitu. Dan publik salah satunya membutuhkan juga entitas partai politik yang konsisten dengan posisi politiknya. Bang Prof, kalau kita lihat apa kemudian makna, konsekuensi, dampak dibalik sikap, kedekatan, keakraban dan berbagai simbol yang ada antara dua tokoh besar ini? Kalau membaca tadi dari apa yang disampaikan Bang Ansy sekaligus pernyataan-pernyataan Bu Mega sepertinya memang paradigma fungsionalis ya. Jadi keberfungsian partai dalam konteks pola hubungan. Jadi memosisikan diri sebagai oposan tidak, tapi memang akan mengkritik pemerintah dan akan mengapresiasi pemerintah dalam waktu bersamaan. Jika baik akan dipuji, jika buruk akan dikritik. Nah ini kan posisi politiknya bukan sebagai oposan. Tetapi saya melihat kalau ditanya apakah PDI Perjuangan akan berpotensi merapat ke kabinet, jawaban saya sepertinya tidak. Sampai nanti akhir pemerintahan Presiden Prabowo? Iya, probabilitas untuk berada di luar kekuasaan lebih besar. Kenapa? 2 periode waktu Pak SBY, posisi PDI Perjuangan di luar kekuasaan itu mendapatkan insentif elektoral yang tebal. Sekarang posisi PDI Perjuangan yang tidak dari awal, karena sejarah politik elektoral kita menunjukkan fakta begini, menariknya. Posisi politik yang jelas sebagai pengusung utama atau sebagai oposan utama di luar kekuasaan, sebagai partai di luar kekuasaan yang utama, itu biasanya mendapatkan insentif elektoral. Ketika Demokrat pengusung utama Pak SBY dapat insentif elektoral. Ketika PDI Perjuangan sebagai pengusung utama Pak Jokowi dapat insentif elektoral. Pun demikian ketika PDI Perjuangan berada di luar kekuasaan dan melakukan fungsi-fungsi oposisinya dalam tanda petik ya, itu dapat insentif elektoral. Jadi partai yang jelas sebagai di dalam kekuasaan atau berada di luar kekuasaan
itu dapat biasanya insentif elektoral signifikan pada saat kontestasi dilakukan. Ya. Menarik lah ya. Dan kita nanti demi sehatnya demokrasi. Demi sehatnya ya, demokrasi. Perlu juga ada institusi partai politik formal yang bisa menjadi kanal yang memperjuangkan aspirasi dari masyarakat sipil dan masyarakat secara keseluruhan ini. Semuanya punya tujuan yang baik tentunya untuk kembali lagi kepada negara dan rakyat Indonesia. Kita tunggu nanti akan ada momentum keakraban lainkah yang akan muncul di publik antara dua tokoh besar ini. Terima kasih untuk perbincangan yang luar biasa malam hari ini, Prof. Gun-Gun, Bang Ansy, dan juga Bang Riza. Sehat selalu semuanya. Usai jeda pemirsa, kami juga masih akan menghadirkan informasi lain untuk Anda bersama dengan Tiara. Silakan Tiara. Ya, Ken dan juga pemirsa, sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan. Salah satunya adalah di hari kelima pasca tanggul jebol di Jati Padang, Jakarta Selatan. Petugas Gabungan Sumber Daya Air dan PPSU terus melakukan perbaikan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda.